Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rirawan Saputra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 19 November OH, kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan tugas perdana saya terkait badan hukum. Langsung saja kita ke videonya atau ke penjelasannya. Check it out. Sebelum kita berbicara lebih jauh, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu badan hukum. Badan hukum atau reh-person adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan bersama dan diakui oleh hukum sebagai subjek hukum. Badan hukum memiliki hak dan kewajiban seperti manusia dan dapat bertindak dalam perbuatan hukum. Badan hukum berfungsi sebagai subjek hukum sarana mencapai tujuan, mengatur kegiatan, melindungi kepentingan, dan meningkatkan efisiensi. Jenis-jenis badan hukum. Berdasarkan fungsi dan tujuan, badan hukum dibagi menjadi dua, yakni badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik didirikan untuk mencapai tujuan publik, menyediakan layanan publik, mengatur kegiatan ekonomi, serta melindungi kepentingan masyarakat. Adapun contohnya seperti negara, pemerintah dan badan pemerintah, serta badan usaha milik negara. Adapun badan hukum privat didirikan untuk mencapai tujuan privat, seperti mencari keuntungan, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta mencapai tujuan sosial atau agama. Adapun contohnya seperti badan usaha milik swasta, koperasi, serta organisasi masyarakat. Selain kedua pembagian di atas, badan hukum juga biasa dibagi menjadi tiga, yakni badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah seperti BUMN, DPR, pemerintah daerah, dan lainnya. Badan hukum yang diakui pemerintah, contohnya seperti perusahaan swasta, koperasi, dan organisasi sosial. Badan hukum yang diperbolehkan oleh pemerintah dengan untuk tujuan ideal, contohnya seperti yayasan, organisasi keagamaan, dan partai politik. Hak dan kewenangan badan hukum. Hak badan hukum ialah kemampuan badan hukum untuk memperoleh keperluan dalam memenuhi asasinya. Hak badan hukum dibagi menjadi dua, yakni hak mutlak atau absolute right atau hand-on yang berlaku terhadap setiap orang dan dapat dipertahankan dari siapa saja, contohnya hak milik. Yang kedua ialah hak nisbi atau relative right, hak yang hanya berlaku terhadap subjek hukum tertentu dan hanya dapat dipertahankan berdasarkan perjanjian, contohnya hak dari utang piutang. Kewenangan badan hukum. Kewenangan badan hukum adalah kemampuan badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang bersifat khusus dan hanya berlaku untuk subjek hukum tertentu saja. Kewenangan badan hukum juga terbagi
menjadi dua, yakni kewenangan bertindak umum, kemampuan melakukan perbuatan hukum yang berlaku bagi semua subjek hukum. Contohnya, membuat perjanjian. Yang kedua ialah kewenangan bertindak khusus, adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang hanya berlaku bagi subjek hukum tertentu pula. Contohnya, mendirikan organisasi. Hak dan kewenangan badan hukum memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Hak badan hukum adalah kemampuan untuk memperoleh sesuatu yang diperlukan, sedangkan kewenangan badan hukum adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Hak badan hukum adalah dapat dipertahankan dari siapa saja, sedangkan kewenangan badan hukum hanya berlaku untuk subjek hukum tertentu saja. Demikianlah penjelasan saya terkait badan hukum. Saya sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penjelasan tersebut, tapi sebagai manusia biasa saya hanya dapat meminta maaf. Lebih dan kurangnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum.